Perhatikan baik-baik, pria bernama Gu Qingyang ini baru saja memenangkan proyek besar untuk tunangannya, Liu Ruyan. Namun 1 detik kemudian, wanita yang ia cintai selama 10 tahun justru bekerja sama dengan intern licik bernama Wen. Menjebaknya, menuduhnya melanggar aturan, lalu memecatnya di tempat. Wen pura-pura polos, mengaku proyek itu hasil kerjanya sendiri. Liu Ruyan bahkan berkata semua ini demi masa depan mereka, sambil menghancurkan harga diri Gu Qingyang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya Gu Qingyang diusir dari perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Namun mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka permainkan. Begitu keluar dari gedung, 2 wanita beraura kuat datang menghampirinya. Mereka adalah 2 kakaknya. Ling Yue, pengendali Black Gold Group, bisa mengguncang dunia bisnis hanya dengan 1 kata. Bai Wei, pengacara nomor 1, bisa membuat siapapun hancur lewat jalur hukum. Ternyata Gu Qingyang bukan pria lemah yang bergantung pada wanita, melainkan jenius yang selama ini menyembunyikan kekuatannya demi cinta. Dan kali ini, ia tidak akan lagi menahan diri. Lebih mengejutkan lagi, proyek yang Liu Ruyan perjuangkan mati-matian sebenarnya adalah proyek milik Ling Yue. Gu Qingyang memutuskan mengambil alih proyek itu dan membiarkan kakaknya secara diam-diam mengambil alih saham Liu Group. Ia ingin melihat kapan Liu Ruyan akan berlutut meminta maaf. Namun Liu Ruyan masih melangkah lebih jauh. Setelah membawa Wen tinggal serumah, ia bahkan meminta Gu Qingyang menggantikan Wen dalam kasus tabrak lari dengan janji palsu. Setelah kamu keluar penjara, kita menikah. Gu Qingyang menolak. Liu Ruyan lalu mencampur obat dalam minumannya, membuatnya tidak bisa bicara. Kemudian melapor ke polisi dan menunjuknya sebagai pelaku. Saat Gu Qingyang hampir dipukuli, keluarga korban kedua kakaknya turun tangan. Ling Yue menunjukkan bukti alibi. Bai Wei mengancam semua pihak yang memfitnah. Gu Qingyang dibersihkan dari semua tuduhan dan perang balas dendam resmi dimulai. Keesokan harinya, di ruang tender proyek, Liu Ruyan dan Wen sedang berbangga diri. Semua orang memuji Wen. Mereka yakin kemenangan sudah di tangan. Lalu pintu terbuka. Gu Qingyang masuk dengan langkah tenang. Ia naik ke panggung dan berkata dengan suara dingin, "Proyek ini sejak awal milik saya." Baiklah, aku paham. Nanti kalau aku dapat proyek Dongcheng menikah sama Ruyan, lihat saja, ibu-ibu itu masih bisa ngomong apa lagi. Baik, Ruyan, aku memang mau kasih ini ke kamu. Sudah, Qingyang. Urusan dokumen tender, Xiao Wen sudah jelaskan ke aku. Aku kesini kali ini khusus untuk membahas masalahmu. Masalahku? Masalah apa memangnya aku punya? Xiao Wen melapor kalau kamu merokok di lorong. Sebagai senior di perusahaan dan tunanganku, kamu malah terang-terangan melanggar aturan perusahaan. Supaya semua adil, terpaksa aku suruh kamu pulang dulu, istirahat saja. Ruyan, dokumen tender ini aku dan tim kerja keras. Nggak tidur berhari-hari buat selesainya. Masa cuma gara-gara aku merokok di lorong, kamu mau pecat aku? Gu Qingyang, semua orang tahu, dokumen tender itu dibuat sama timnya Xiao Wen. Kalau kamu klaim kerja keras itu, semua orang jadi nggak suka. Hokan Bang. Siapa yang bilang sama kamu? Pak Gu, aku tahu kamu mau pamer di depan Kak Ruyan. Ya, kalau kamu nggak mau ngaku, aku juga nggak masalah kasih semua pujian buat kamu. Asal baik untuk perusahaan, aku nggak keberatan kok. Aku nggak butuh kamu ngalah buat aku. Qingyang, proyek Dongcheng ini penentu, apakah kita bisa dapat dukungan Black Gold Consortium? Ini sangat penting buat grup. Aku nggak bisa terpecah fokusnya. Kamu bisa sekalian keluar dari perusahaan, fokus siapkan pernikahan kita. Begitu aku berhasil dapat proyek Dongcheng, kita langsung menikah. Gimana? Liu Ruyan, selama 10 tahun aku selalu di samping kamu. Bareng-bareng bangun perusahaan dari nol sampai jadi yang terdepan di industri. Dia itu cuma anak magang, baru lulus bahkan belum setengah tahun. Kamu lebih percaya dia daripada aku gitu? bukan soal percaya siapa Xiao Wen itu asistenku. Kemampuannya juga sudah terbukti. Semua ini demi kebaikan kamu. Kenapa kamu nggak bisa ngerti maksud baikku? Pak Gu, jangan marah. Aku janji akan bantu Kak Ruyan menangkan proyek Dongcheng buat hadiah pernikahan kalian. Tenang saja, nanti kalau kamu sudah nggak di sini, baik Kak Ruyan maupun grup, pasti akan aku jaga baik-baik. Bajingan. Hag. Xiao Wen, gimana kamu? Nggak luka kan?
Kak Ruyan, maaf. Aku benar-benar nggak tahu apa salahku sampai Pak Gu memukulku. Enakan. Shuyan, aku nggak melakukan itu. Sudah cukup. Gu Qingyang, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Xiao Wen sudah banyak berkorban buat grup, tapi kamu malah pukul dia cuma karena iri. Sepertinya kamu sudah nggak layak jadi direktur grup. Liu Ruyan, aku bilang aku nggak mukul dia. Semua ini dia cuma pura-pura. Kamu percaya atau enggak? Kak Ruyan, semua salahku. Jangan lagi bertengkar sama Kak Tian yang gara-gara aku. Aku cuma percaya apa yang aku lihat sendiri, Gu Qingyang. Aku nggak mau bikin semuanya makin buruk. Jadi aku harap kamu mau mundur sendiri. Baik, baik sekali. Kalau kamu bilang aku mukul dia. Ya sudah, aku jadikan saja itu kenyataan. I Wen Shu Wen, kamu nggak apa-apa. Liu Ruyan, aku keluar. Presiden Black Gold Consortium, Liu. Kok bisa dia datang ke sini? Dan juga Bai Wei, pengacara nomor 1 Ji Ushao yang pernah menjebloskan hakim ke penjara. Siapa orang hebat yang bisa bikin dua orang ini muncul bareng? Dasar bocah bandel, akhirnya ketemu juga sama kamu. Tenang saja, kakak-kakak. Kali ini adik nggak akan kabur lagi. Lagian, aku baru saja jadi pengangguran kan. Aku malah kepikiran mau gabung sama kakak besar. Bocah nakal masih bisa bercanda aja. Semua orang tahu Liu Group itu kamu dan Liu Ruyan yang bangun. Kamu segitu setianya sama dia, masa bisa tinggalkan dia? Benar, 5 tahun lalu aku sama kakak besar sudah tawari banyak syarat bagus, tapi kamu nggak tertarik. Sekarang bilang mau pergi. Jangan-jangan sudah putus? Sudahlah, nggak usah dipikirin. Asal kalian setuju, besok aku bisa langsung kerja. Tapi ada satu syarat, aku harus bebas merokok di lorong. Asal kamu mau datang, jangankan ngerokok di lorong, di kantor ngerokok sambil gandeng kakak pun aku rela kok. Dan kamu, Qingyang, jangan percaya kakak. Dia itu di dunia bisnis terkenal dingin kayak gunung es. Mana mungkin ngerti soal suasana hati. Datang aja ke firma hukum kakak. Kakak bisa bikin kamu merokok dengan gaya yang beda-beda. Gimana? Yang ini. Siapa bilang aku nggak ngerti suasana hati? Aku beli sekarang juga. Kak, ayo serius, kamu mau kerja apa? Setahuku, proyek Dongcheng itu punya konsorsium Black Gold. Kakak besar kan presiden di sana. Jadi aku mau lanjut kerja di situ. Tentu, proyek itu memang dari awal disiapkan buat kamu. Tapi kamu harus jujur sama kakak. Liu Ruyan beneran pernah nyakitin kamu nggak? Asal kamu mau, kamu tinggal bilang, Liu Group langsung aku hancurkan. Benar, tunggu aja Liu Group bangkrut. Aku tuntut Liu Yan. Berani-beraninya dia nindas adik kita, biar tahu rasanya masuk penjara. Sementara ini sih belum separah itu. Tapi kakak, menurutku kamu bisa mulai siap-siap buat akuisisi Liu Group. Aku masih pengen lihat dulu. Lihat, apa dia masih Liu Ruyan yang dulu atau enggak? Kami bisa ikut kata kamu, tapi kamu harus janji, kalau ada yang bikin kamu sakit hati, jangan pernah kamu sembunyikan dari kami. Dengan kalian di sisiku, punya dua backing segede ini, siapa berani macam-macam sama aku? Aku langsung beresin barang sekarang, besok aku mulai kerja. Dasar kamu. Kak Jiang, lihat deh. Kak Ruyan itu perhatian banget sama kamu. Begitu dengar kamu udah di bawah gedung, dia langsung suruh aku jemput kamu. Liu Ruyan yang nyuruh kamu. Dia yang nyuruh kamu datang.
Kak Jiang An, kamu kan mantan petinggi di perusahaan Jaga Wibawa Dong. Kalau enggak, kabar kayak gini tersebar. Yang malu bukan cuma kamu, tapi juga bisa ganggu reputasi perusahaan. Nggak baik ya? Siapa yang kasih kamu nyali berani ngomong kayak gitu ke aku? Aku asisten Kak Ruyan, emang nggak boleh? Selama aku belum resmi resign. Aku masih eksekutif di grup ini, sementara kamu baru magang setengah tahun. Jangan-jangan kamu udah nganggap tempat ini rumah sendiri? Gu Qingyang, Kak Shuyan, jangan salahin Kak Qingyang, ini semua salahku kok. Aku tahu kok, nggak usah takut, kamu nggak salah. Gu Qingyao, Xiaowen itu asistennya aku, baru aja bikin prestasi buat grup. Tapi kamu gara-gara harga dirimu yang nggak penting itu, selalu nyalahin dia. Sekarang juga, kamu minta maaf sama dia. Harga diri yang nggak penting. Tapi aku harus minta maaf sama dia? Liu Ruyan, kamu lupa siapa yang nemenin kamu dari nol sampai bisa kayak sekarang. Kamu benar-benar yakin bisa tanpa aku? Dia bisa dapat proyek Dongzheng itu? Ternyata, ngizinin kamu keluar dari perusahaan memang keputusan yang paling tepat. Aku nggak mau ngomong hal yang sama 2 kali. Kita berdua harus tenang dulu. Malam ini jangan pulang ke rumah. Keluarkan dia sekarang, dan larang dia masuk Liu Group mulai sekarang. Qingyang, tempat ini cantik banget. Kapan kita bisa kerja di sini ya? Tenang aja, tunggu aku dapetin kontrak besar pertama buat kamu. Saat itu kita pindah ke sini. Gimana? Qingyang, kamu baik banget sama aku cinta kamu. Liu Ruyan, 5 tahun aku bantu kamu jadi pemimpin di industri ini. Sekarang kamu usir aku, semoga ke depan kamu nggak menyesal. gagal verifikasi. Kamu pukul saja. Gimana cara ganti passwordnya? Hari ini di kantor dibilang aku nggak boleh pulang. Ternyata biar aku nggak ganggu dunia kalian berdua. Halo, ini pabrik kunci Sandi kan? Kunci Sandi di rumah kami rusak. Saya mau pergi jauh, tolong bantu kunci dari jarak jauh ya. Kak Rui, makasih banget udah percaya sama aku. Sampai proyek besar Dongzheng kamu serahin ke aku. Aku janji nggak akan kecewain kakak. Qingyang. Xia Owen, kamu udah dapat dokumennya, pulang aja istirahat dulu. Hari ini kejadian terlalu banyak, aku mau sendiri dulu. Baik, aku pulang dulu ya. Kak Royun, istirahat lebih awal ya. Qingyang, kok kamu bisa kayak gini sih? Kemarin Xia Owen cuma ke rumah ambil dokumen, tapi kamu malah telepon pabrik biar pintunya dikunci. Kamu tahu nggak kita tadi itu hampir gimana? Hampir aja merusak rencana kalian yang indah itu. Benar gitu? Qingyang, aku tiap hari udah capek lembur di kantor. Xia Owen itu asisten aku, proyek Dongzheng juga nggak bakal jalan tanpa dia. Kali ini kamu benar-benar kelewatan. Sekarang ikut aku, kita minta maaf ke Xia Owen. Kamu suruh aku minta maaf sama Han Wen? Liu Ruoyan, gimana bisa kamu ngomong kayak gitu? What? Xia Owen, kenapa? Tenang, jangan takut, aku langsung ke sana. Qingyang, Xia Wang ada masalah,
Aku harus ke sana sekarang juga. Kalau aku minta kamu tetap di sini, jangan pergi cari dia. Yang, sampai kapan sih kamu mau bikin ribut kayak gini? Si Owen itu pahlawan perusahaan. Mana mungkin aku tinggalin dia begitu aja? Kamu pulang dulu, kalau ada apa-apa nanti kita bahas setelah aku balik. Pulang, rumah kita udah kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Sekarang bisa mulai beli saham grup Liu diam-diam. Ya, Siapkan kantor buat aku bakal ke sana sekarang juga. Baduk, Tuan tolong ambilkan obat buat aku. Asma aku kambuh. Kemarin kaki si Owen ke Seleo, tapi dia tetap maksa ke kantor. Kamu nggak punya tangan sendiri ya? Aku pergi dulu. Oh ya, jangan sampai telat di rapat pemegang saham nanti sore. Royan. Xingyang! Bukan kayak yang kamu kira Xiao Wen itu dia. Nggak usah ngomong lagi, aku memang datang di waktu yang salah. Gu Qing berhenti di situ. Pak Liu, ada yang mau disampaikan? King Yang, aku tahu beberapa hari ini kamu banyak salah paham sama aku. Tapi sekarang bukan waktunya bahas itu. Pagi ini, Xiao Wen kecelakaan waktu nyetir mobil kamu. Polisi sekarang sedang mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan. Jadi aku harap kamu mau gantiin Xiao Wen. Menyerahkan diri. Kamu bilang apa barusan? Kamu mau tunanganmu yang nanggung kesalahan buat asisten kamu? Liu Ruoyan yang gila itu kamu atau aku sih? Aku tahu kamu belum bisa ngerti sekarang. Kamu mau mukul, mau maki aku silakan. Tapi proyek Dongcheng ini terlalu penting buat grup kita. Grup ini nggak bisa tanpa Xiao Wen. Ting Yao, semua ini aku lakuin demi masa depan kita dan grup. Asal kita bisa lolos dari proyek Dongcheng, kita bakal dapat dukungan dari grup Heijin. Dan perusahaan kita bisa IPO. Nanti kalau kamu udah keluar, kita nikah. Gimana? Bang Xiang. Awalnya aku mau nyerahin diri, tapi Kak Ruoyan maksa banget. Diam! Aku nggak mungkin bisa bantu kamu untuk hal ini. Han Wen, kalau kamu masih laki-laki, pergi sendiri lapor polisi dan serahkan diri. Lu Qingyang, sejak kapan kamu jadi sebegitu egoisnya? Bantu sedikit aja kamu nggak mau? Gimana aku bisa yakin menikah sama kamu? Kalau nggak yakin, batalin aja pertunangan kita. Kamu bilang apa barusan? Setelah 10 tahun bersama, kamu mau batalkan pertunangan kita? Tuan Wu, mobil atas nama Anda terlibat kecelakaan di jalan